Bantah rencanakan pembunuhan, Ferdy Sambo mengatakan, kemarahan saya meletup saat bertemu Brigadir J saat membacakan pleidoinya. Saya adalah penjahat terbesar sepanjang sejarah manusia. Saya telah dituduh secara sadis melakukan penyiksaan terhadap almarhum Yosua sejak Magelang. Begitu juga tudingan sebagai bandar narkoba dan judi, melakukan perselingkuhan dan menikah sirih dengan banyak perempuan. Perselingkuhan istri saya dengan Joshua dan Kuat, melakukan LGBT, memiliki bunker yang penuh dengan uang, sampai dengan penempatan uang ratusan triliun dalam rekening atas nama Yosua, yang kesemuanya adalah tidak benar. Saya ulangi, semuanya tuduhan itu adalah tidak benar. Dan tuduhan tersebut telah sengaja disebarkan untuk menggiring opini yang menyeramkan terhadap diri saya, sehingga hukuman paling berat harus dijatuhkan tanpa perlu mendengarkan dan mempertimbangkan penjelasan dari seorang terdakwa seperti saya. Saya tetap bersyukur Tuhan memberikan kekuatan luar biasa hingga saya mampu menghadapi semua ini dan sekarang bisa membacakan di depan majelis hakim yang mulia dan masyarakat yang menyaksikan persidangan ini. Membacakan sebuah surat, sebuah nota pembelaan pribadi saya. Semoga pembelaan ini dapat didengar secara utuh dan dipertimbangkan dengan jernih sebelum terlalu jauh menghakimi saya atas segala tuduhan kesalahan yang tidak pernah saya lakukan. Dari balik jeruji di rumah tahanan Kejaksaan Agung, dengan tertatih-tatih mengumpulkan energi yang tersisa, saya tuliskan sebuah surat untuk siapapun yang mau membaca dan mendengarkan dengan hati. Sebuah nota pembelaan dari seorang perempuan yang disakiti dan dihujam jutaan tuduhan, stigma, fitnah atas apa yang tidak pernah dilakukan. Terdakwa dugaan kasus pembunuhan Brigadir J, Ferdy Sambo membantah telah merencanakan pembunuhan Brigadir J sebagaimana tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU). Dia menegaskan bahwa tak ada pembicaraan maupun niat untuk membunuh Brigadir J saat berbicara dengan Ricky Rizal Wibowo dan Baradae atau Richard Eliezer di rumah Saguling. Pada saat pembicaraan dengan Ricky Rizal maupun Richard Eliezer di Saguling sama sekali tidak ada rencana maupun niat yang saya sampaikan untuk membunuh Yosua sebagaimana dituduhkan penuntut umum dalam surat tuntutannya yang hanya bersandar pada keterangan terdakwa Richard Eliezer, ujar Sambo di persidangan, Selasa, tanggal 24 Januari tahun 2023. Sambo mengatakan bahwa keterangan tunggal dari Baradae yang menjelaskan bagaimana dia memberikan kotak peluru kepadanya, menggunakan sarung tangan, juga menyebutkan mengenai pembicaraan CCTV yang semua keterangan tersebut tidak benar. Pasalnya, tidak ada dalam fakta dan tidak berkesesuaian dengan bukti-bukti di persidangan. Meskipun benar saya telah meminta backup untuk mengantisipasi kemungkinan perlawanan dari Yosua, namun maksud yang saya sampaikan semata-mata melakukan konfirmasi terhadap Yosua atas peristiwa yang telah dialami oleh istri saya, Putri Chandrawati, sebagaimana fakta tersebut telah dibenarkan oleh saksi Ricky Rizal dan saksi lainnya, tuturnya. Baca juga, pleidoy Ferdy Sambo singgung saat Putri Chandrawati diperkosa Brigadir J, dunia serasa berhenti berputar. Dia mengungkapkan, guna kepentingan isolasi yang biasa dilakukan keluarganya setelah dari luar kota, Putri Chandrawati berpamitan. Saat itu, Ferdy Sambo akan melakukan konfirmasi pada Brigadir J pada malam hari setelah istrinya isolasi dan selesai kegiatan di Depok. Kemudian Putri Chandrawati lantas berangkat menuju rumah dinas Duren 346, sementara dia yang masih belum bisa berpikir jernih dan tidak tahu harus melakukan apa. Pada akhirnya melangkahkan kaki untuk memenuhi agenda undangan pimpinan yang sudah terjadwal di Depok. Sepanjang perjalanan dari rumah Saguling, pikiran saya terus berkecamuk dan semakin memuncak ketika mobil yang saya tumpangi akan melewati rumah dinas Duren 346 dan melihat Yosua berdiri di depan rumah. Seketika itu juga kemarahan saya semakin meletup membayangkan apa yang sudah dilakukan kepada istri saya, papar Sambo. Sambo lalu memerintahkan ajudan dan sopir menghentikan mobil, masuk ke dalam rumah dan meminta Kuat Maruf yang kebetulan berada di sana untuk memanggil Ricky dan Yosua agar menemuinya. Dengan amarah yang memuncak, dia mengkonfirmasi Yosua, mengapa ia berlaku kurang ajar terhadap istrinya. Namun, tambahnya, Brigadir J menjawab dengan lancang dan kurang ajar bagaimana komandan, seolah tidak ada satu apapun yang terjadi, kesabaran dan akal pikirannya pupus.
Lalu entah apa yang ada di benaknya saat itu, namun seketika itu juga terlontar dari mulutnya. "Hajar Chad, kamu hajar Chad," yang mana Baradae lalu mengokang senjatanya dan menembak beberapa kali ke arah Brigadir K. Peluru Richard menembus tubuhnya, kemudian menyebabkan Brigadir J jatuh dan meninggal dunia. Kejadian tersebut begitu cepat. "Stop, berhenti," saya sempat mengucapkannya berupaya menghentikan tembakan Richard dan sontak menyadarkan saya telah terjadi penembakan oleh Richard yang dapat mengakibatkan matinya Yosua. Saya segera keluar memerintahkan Prayogi untuk segera memanggil ambulans sebagai upaya memberikan pertolongan bagi Alem. "Yosua," ungkapnya, "saya begitu panik, namun harus segera memutuskan apa yang mesti dilakukan untuk mengatasi keadaan tersebut, terutama untuk melindungi Richard Eliezer pasca terjadinya peristiwa penembakan," kata Sambo lagi. Diketahui praktisi hukum Palmer Situmorang menyebut tuntutan Jaksa Penuntut Umum, JPU, kepada Ferdi Sambo sangatlah berani. Ia bahkan sebelumnya tak menduga jika terdakwa dalam kasus pembunuhan Brigadir J tersebut mendapatkan tuntutan hukuman penjara seumur hidup. "Jadi kalau menurut penglihatan saya sudah sangat berani jaksa menuntut itu seumur hidup," kata Palmer seperti dikutip melalui tayangan kanal YouTube TV One News pada Rabu tanggal 18 Januari tahun 2023. Meskipun demikian, ia mengaku bisa memahami jika pihak keluarga Brigadir J masih tidak puas dengan tuntutan hukuman seumur hidup yang diberikan jaksa kepada suami Putri Chandrawati tersebut. "Dalam hari ini, sudah dituntut seumur hidup. Kalau bagi saya orang Batak tentu saya bisa melihat sulitnya bagi keluarga apapun dihukumkan kepada pelaku tentulah selalu tidak bisa memuaskan," terang Palmer. Dalam hal ini, Palmer sudah menduga jika jaksa tidak akan memberikan tuntutan hukuman mati kepada mantan Kadif Propam Polri tersebut. Jaksa melihat duduk kasus dan segala sesuatu latar belakang yang terkait dengan terdakwa ini tidak akan masuk pada tuntutan maksimum, dan betul, jelas Palmer. Ia pun membeberkan bahwa tuntutan hukuman penjara seumur hidup untuk Ferdi Sambo merupakan hukuman paling adil yang bisa diputuskan oleh jaksa di persidangan. "Dakwaan untuk masuk kepada hukuman seumur hidup itu menurut jaksa sudah yang paling adil," ujar Palmer. Sebagai informasi, JPU akhirnya menjatuhkan tuntutan hukuman seumur hidup kepada Ferdi Sambo dalam persidangan yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa, tanggal 17 Januari tahun 2023. Jaksa menilai Ferdi Sambo terbukti melakukan pembunuhan berencana terhadap Brigadir J yang dilakukan secara bersama-sama dengan terdakwa lainnya. Menuntut, mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama terdakwa Ferdi Sambo, menyatakan perbuatan Ferdi Sambo telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana bersama-sama, kata JPU.